Então o propósito é esse, tentar ajudar jovens a realizar os sonhos e que possam viver o... Hoje iniciamos a preparação para a Copa do Mundo, um treinamento de vídeo avião, chegar. Bisa tambah mengejutkan sepak bola Amerika Selatan. Begini pernyataan jujur dan keras Ronaldinho dan pelatih Brazil U17 jelang laga hidup mati timnas Indonesia vs Brazil di Piala Dunia U17 2025 sampai bikin Nova Arianto bereaksi cerdas gini. Benarkah demikian? Alhamdulillah, ini baru kabar gembira. Timnas Indonesia resmi tanding di FIFA Matchday lawan tim kuat Afrika level Piala Dunia. Apakah Indra Syafri panggil Jai Idzes, Verdonk, Kevin Dixkah? Fans Garuda wajib tahu. Nah, ini baru super top markotop. Nova Arianto dan Matthew Baker di luar dugaan ambil keputusan hebat. Ini jelang lawan Brazil nanti malam. Apakah sudah mendapatkan arahan khusus dari Shin Taeyong? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, laga kedua fase grup Piala Dunia U17 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Brasil U17 malam ini di Aspire Academy Qatar menjadi sangat krusial. Di tengah persiapan intens para pemain, dua sosok penting dalam dunia sepak bola memberi komentar yang mengejutkan dan membuka wawasan baru mengenai kekuatan Indonesia U17 yang dipandang serius oleh Brasil. Ronaldinho, legenda sepak bola Brasil yang kini menjadi ikon global, baru saja tiba di Qatar dan langsung merasakan atmosfer luar biasa yang menyelimuti Piala Dunia U17 kali ini. Meskipun Brasil memiliki tradisi panjang dalam turnamen ini, Ronaldinho mengaku sangat terkesan dengan perkembangan Timnas Indonesia U17 yang menurutnya bisa menjadi ancaman serius bagi timnya. Saya baru saja tiba di Qatar hari ini dan saya benar-benar terkejut dengan atmosfer di sini. Piala Dunia U17 kali ini benar-benar istimewa. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah Timnas Indonesia U17. Saya sudah sempat ke Indonesia 3 tahun lalu dan mengikuti perkembangan mereka. Ketika saya menonton laga Indonesia melawan Zambia 2 hari lalu, saya langsung tahu bahwa Indonesia punya potensi luar biasa. Ujar Ronaldinho dalam wawancara eksklusifnya dengan media Qatar, Arabi Football. Legenda yang terkenal dengan kelincahan dan trik-triknya ini tidak hanya terkesan dengan permainan individu pemain Indonesia, namun juga dengan strategi yang diterapkan oleh pelatih Nova Arianto. Saya lihat pertandingan Indonesia melawan Zambia, meskipun mereka kalah 3-1, mereka tampil sangat luar biasa. Saya rasa kalau saja mereka tidak dicurangi oleh keputusan wasit, Indonesia bisa saja menang dalam laga itu. Itu menunjukkan bahwa Indonesia punya kualitas yang sangat besar. Saya berharap wasit nanti malam bisa memberikan keputusan yang adil. Jangan sampai ada yang mengubah jalannya pertandingan dengan keputusan yang merugikan, tambahnya dengan penuh keyakinan. Ronaldinho bahkan memberikan pujian khusus untuk pelatih Indonesia U17 Nova Arianto yang baginya sudah mencapai level pelatih top Asia. Saya sangat kagum dengan strategi yang diterapkan Nova Arianto. Laga melawan Zambia benar-benar mengejutkan saya. Menggunakan 3 back compact dan mengandalkan counter attack sebagai strategi itu sangat jenius. Itu adalah gaya bermain yang sangat efektif melawan tim-tim besar. Brasil harus siap menghadapi itu, tutur Ronaldinho.
mantan pemain Barcelona ini menyadari bahwa pertandingan malam nanti akan menjadi tantangan besar bagi timnya. Brasil U17 yang terkenal dengan permainan menyerang agresif dan individualitas pemainnya kini dihadapkan pada kekuatan kolektif yang solid dari Indonesia U17. Brasil meskipun punya banyak talenta hebat, masih kesulitan untuk menemukan gelandang kreatif yang bisa membongkar pertahanan rapat seperti yang dimiliki Indonesia. Dengan formasi yang padat dan disiplin, Indonesia bisa membuat Brasil kesulitan. Saya prediksikan laga ini akan berakhir imbang. Meskipun saya orang Brasil, saya realistis. Indonesia akan memberikan perlawanan yang sangat sengit, tutur Ronaldinho. Sementara itu, pelatih timnas Brasil U17, Dudu Patetucci, juga memberikan pendapat yang senada dengan Ronaldinho. Patetucci mengungkapkan bahwa ia sangat terkesan dengan permainan Indonesia U17 setelah menonton langsung pertandingan mereka melawan Zambia. Saya menonton pertandingan Indonesia melawan Zambia kemarin dan saya terkejut dengan gol cepat yang mereka cetak di menit ke-12. Itu menunjukkan bahwa Indonesia punya kemampuan untuk mengancam tim-tim besar. Sayangnya, mereka harus menelan kekalahan 3-1 karena beberapa keputusan wasit yang menurut saya sangat merugikan, ujar Dudu Patetucci dalam konferensi pers menjelang pertandingan. Patetucci merujuk pada beberapa keputusan kontroversial yang terjadi selama laga Indonesia kontra Zambia, di mana Indonesia merasa dirugikan setelah mendapatkan keputusan yang tidak menguntungkan, termasuk sebuah insiden di mana mereka seharusnya mendapatkan hadiah penalti, namun keputusan itu dibatalkan oleh wasit. Saya sangat kecewa dengan keputusan-keputusan itu karena jelas Indonesia tampil sangat baik di lapangan. Itu hanya menambah keyakinan saya bahwa Indonesia adalah tim yang luar biasa dan kami akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Jelas Patetucci yang meskipun begitu tetap optimistis timnya bisa meraih kemenangan. Patetucci kemudian berbicara mengenai taktik yang akan diterapkan untuk menghadapi Indonesia. Saya tahu Indonesia memiliki beberapa pemain kunci yang harus kami waspadai. Mierza yang bermain di posisi striker, Zahabi Goli di winger, Alberto di sisi kanan, serta lemparan jarak jauh dari Fabio. Semua pemain ini sangat berbahaya dan saya benar-benar pusing memikirkan bagaimana kami bisa mengatasi ancaman-ancaman ini, ujarnya dengan nada serius. Pelatih yang dikenal dengan pendekatan taktikalnya ini juga mengakui bahwa laga ini akan menjadi ujian besar bagi anak-anak asuhnya, terutama dalam mengatasi permainan bertahan solid Indonesia yang sangat disiplin. Pelatih Nova Arianto adalah pelatih top dan saya tahu betul bahwa dia adalah murid dari Shin Taeyong, pelatih timnas Indonesia senior yang sangat berpengalaman. Ini akan menjadi laga yang sangat menarik karena kami harus menghadapi taktik cerdik yang sudah diajarkan kepada para pemainnya. Saya berharap kami bisa mengatasi ini, tetapi saya harus mengingatkan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, ungkap Dudu. Dudu Patetucci menambahkan, sebagai pelatih, saya bertanggung jawab penuh jika kami gagal meraih kemenangan dan saya ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada rakyat Brasil jika hasilnya tidak sesuai harapan. Namun, saya akan memastikan anak-anak saya berjuang semaksimal mungkin. Kami akan berusaha mengalahkan Indonesia malam ini, tetapi kami juga harus sangat hati-hati, ujarnya.
Sementara itu, di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memberikan tanggapan tegas atas pernyataan mengejutkan yang dilontarkan oleh legenda Brasil, Ronaldinho, dan pelatih Brasil U17 jelang laga hidup mati melawan Brasil U17 di fase grup Piala Dunia U17 2025 yang digelar malam ini di Aspire Academy, Qatar. Setelah mendengar pujian yang diberikan oleh Ronaldinho mengenai potensi Timnas Indonesia U17 serta pengakuan Dudu Patetucci yang menganggap Indonesia sebagai tim yang sangat berbahaya, Nova Arianto merasa terhormat namun juga semakin termotivasi untuk menghadapi tantangan besar ini. Dalam wawancara singkat dengan media setelah sesi latihan terakhir tim, Nova Arianto menyatakan rasa bangga dan terima kasih atas pujian yang diberikan oleh Ronaldinho dan Dudu Patetucci, namun ia menekankan bahwa hal tersebut tidak mengejutkan dirinya atau para pemain. Saya merasa terhormat dengan apa yang dikatakan oleh Ronaldinho dan pelatih Dudu Patetucci. Mereka adalah sosok yang sangat dihormati dalam dunia sepak bola. Namun, bagi saya, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Kami sudah tahu betul potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain kami, ungkap Nova Arianto. Pelatih yang memiliki pengalaman melatih di level Asia ini menjelaskan bahwa sejak awal ia selalu percaya pada kualitas para pemain muda Indonesia. Kami terus bekerja keras dan fokus pada perkembangan tim. Kami tahu tantangan yang ada, tetapi kami juga tahu bahwa kami bisa bersaing dengan tim-tim besar seperti Brasil. Jadi, pujian itu menjadi semakin memotivasi kami untuk tampil lebih baik lagi, tambah Nova. Laga ini dipastikan akan menjadi laga yang sangat menentukan bagi kedua tim. Brasil yang telah lama dikenal sebagai kekuatan sepak bola dunia harus menghadapi tantangan besar melawan Indonesia yang tengah menunjukkan perkembangan pesat di level junior. Indonesia U17 meski kalah dari Zambia dalam laga sebelumnya tetap menjadi ancaman serius dengan permainan kolektif yang solid dan taktik yang sangat terstruktur. Ronaldinho dan Dudu Patetucci mungkin menyadari bahwa Indonesia U17 bukanlah lawan sembarangan. Piala Dunia U17 kali ini memberikan panggung bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk menunjukkan kualitasnya, dan pertandingan malam nanti menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar seperti Brasil. Apakah Brasil U17 bisa mempertahankan dominasi mereka atau Indonesia U17 akan mengejutkan dunia? Laga ini tentu saja akan menjadi pertarungan penuh strategi, semangat dan bakat luar biasa. Dunia sepak bola kini menantikan laga hidup mati yang penuh dengan ketegangan dan kejutan. Tapi, tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Timnas Indonesia U23 kembali bersiap unjuk gigi di pentas internasional. Kali ini, Garuda Muda dijadwalkan menghadapi dua laga uji coba bergengsi melawan Mali U23 pada 15 dan 18 November di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Kedua laga bertajuk International Friendly Match ini menjadi ajang penting untuk mematangkan strategi dan kekompakan tim sebelum terjun ke SEA Games 2025 di Thailand yang akan berlangsung pada 3-18 Desember mendatang. Sebelumnya, pasukan muda Indonesia juga sempat melakoni dua laga persahabatan melawan India U23 di Stadion Madia, Jakarta pada 10 dan 13 Oktober lalu. Uji coba tersebut menjadi langkah awal evaluasi dan pembenahan tim menjelang ajang besar di akhir tahun ini.
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memastikan bahwa duel melawan Mali akan digelar 2 kali dengan jadwal kick-off pukul 8 malam WIB. Tim Mali akan tiba di Indonesia pada 13 November. Kami berharap laga ini menjadi pengalaman berharga bagi para pemain, ujar Yunus dikutip dari laman resmi PSSI. Mengenai tiket pertandingan, PSSI berjanji segera mengumumkannya dalam waktu dekat. Kami akan segera memberi informasi terkait penjualan tiket. Semoga 2 laga uji coba internasional ini bisa membuat timnas U23 semakin matang dan solid menjelang SEA Games 2025. Tambahnya, 2 pertandingan ini jelas bukan sekedar ajang pemanasan, melainkan momentum penting bagi Garuda Muda untuk menunjukkan kematangan permainan dan mental juara di hadapan publik sendiri. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memastikan pasukannya sudah benar-benar melupakan kekalahan pahit dari Zambia dan kini fokus total menatap tantangan berat berikutnya, Brasil. Laga kedua Grup H Piala Dunia U17 2025 di Qatar ini bakal jadi ujian sesungguhnya bagi Garuda Muda. Sudah move on, semuanya sudah move on, ujar Nova saat ditemui di lapangan latihan Stadion Al Thumama, Doha. Sebelumnya, Indonesia harus mengakui keunggulan Zambia dengan skor 1-3 di laga pembuka, sementara Brasil tampil menggila setelah membantai Honduras 7-0. Perbedaan hasil itu memang mencolok, namun Nova menegaskan bahwa para pemainnya tak boleh kalah mental sebelum bertanding. Yang pasti, pemain sadar pertandingan besok sangat besar buat kami, tapi saya minta mereka jangan terlalu respek kepada Brasil. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di pertandingan, tegasnya. Pelatih berusia 44 tahun itu menekankan pentingnya determinasi, kepercayaan diri, dan mental pantang menyerah saat menghadapi tim sekelas Brasil, negara dengan 4 gelar juara dunia U17 dan 5 trofi Piala Dunia Senior. Saya minta semua pemain punya determinasi tinggi, percaya diri tinggi, dan jangan takut karena sekali lagi kita belum tahu hasilnya dan kita akan berusaha sekuat tenaga, ucap mantan bek Persib Bandung tersebut dengan penuh semangat. Nova juga memberikan kabar terbaru soal kondisi bek kanan muda Fabio Aska. Pemain Persija Jakarta itu sempat berlatih terpisah akibat cedera ringan yang dialami saat melawan Zambia. Untuk malam ini, kita akan lihat apakah besok Fabio bisa siap bermain atau tidak, ungkapnya. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan menghadapi Brasil pada Jumat 7/11 di Aspire Academy, Doha. Pertandingan ini akan menjadi momen penentuan bagi Garuda Muda untuk menjaga asa lolos ke babak gugur Piala Dunia U17 2025 dan menunjukkan kepada dunia bahwa semangat juang anak-anak Indonesia tak bisa diremehkan. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menilai laga Timnas Indonesia U17 kontra Brasil di pertandingan kedua Grup H Piala Dunia U17 2025 tak akan berjalan mudah bagi Garuda Muda. Menurut pelatih asal Brasil itu, perbedaan kualitas dan pengalaman antara kedua tim masih cukup lebar. Pertandingan tidak akan mudah karena Brasil adalah tim yang sangat bagus. Kalau tidak salah, mereka menang 7-0 di laga sebelumnya, ujar Mauricio Rabu 5 November 2025. Brasil memang datang ke Qatar dengan reputasi mentereng. Tim berjuluk Selection Sub-17 itu merupakan tim tersukses kedua dalam sejarah Piala Dunia U17 dengan koleksi 4 gelar juara
hanya kalah dari Nigeria yang sudah mengoleksi 5 trofi. Sementara itu, Indonesia baru menjalani keikutsertaan keduanya di ajang bergengsi ini setelah debut pada edisi sebelumnya yang berakhir di fase grup. Meski begitu, Mauricio tetap menyimpan optimisme. Ia menilai bahwa sepak bola selalu penuh kejutan dan peluang untuk Indonesia mencuri hasil positif tetap ada. Pertandingan selalu ditentukan di lapangan. Piala Dunia mempertemukan tim-tim terbaik dunia, dan bagi Indonesia ini kesempatan luar biasa untuk mengukur kemampuan. Laga besar seperti ini pasti akan membantu pemain-pemain muda meningkatkan level permainan mereka, jelas pelatih berusia 50 tahun tersebut. Mauricio juga menyoroti performa salah satu pemain mudanya di Persija, Zahabi Goli, yang menjadi bagian penting dari skuad Garuda Muda. Goli mencetak gol tunggal Indonesia saat kalah 1-3 dari Zambia pada laga pembuka. Saya tidak menonton langsung pertandingannya, tapi saya tahu Goli pemain berbakat. Saya berharap timnas bisa melangkah jauh dan Goli menunjukkan performa terbaiknya di turnamen ini, ujarnya. Saat ini, Indonesia menempati posisi ketiga klasemen sementara grup H tanpa poin. Setelah menghadapi Brasil pada Jumat 7 November di Aspire Academy, Doha, skuad asuhan Nova Arianto akan menutup fase grup melawan Honduras pada Senin 10 November. Garuda Muda masih punya asa untuk lolos ke babak 16 besar karena 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melangkah ke fase gugur. Bek andalan timnas Indonesia U17, Matthew Baker, mengaku banyak belajar dari kekalahan 1-3 atas Zambia di laga perdana Grup H Piala Dunia U17 2025. Pemain muda yang berkarir di Melbourne City itu menilai Garuda Asia harus bisa mengontrol permainan dengan lebih baik agar bisa meraih hasil positif di pertandingan berikutnya. Laga yang digelar di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar pada Selasa 4/11/2025 itu sebenarnya sempat berjalan apik bagi Indonesia. Pasukan Nova Arianto bahkan unggul lebih dulu lewat gol cepat Zahabi Goli di menit ke-12. Sayangnya, Zambia bangkit dengan mencetak 3 gol balasan masing-masing melalui Abel Nyirongo 35-37 dan Lukonde Muale. Matthew menegaskan seluruh pemain sudah memberikan usaha maksimal untuk memenangkan pertandingan. Namun, hasil akhir belum berpihak kepada Garuda Asia. Saya pikir kami sebagai tim menunjukkan bahwa kami bisa menciptakan banyak peluang. Itu hal positif yang bisa kami ambil, ujar Matthew dikutip dari FIFA Plus, Jumat 7 November 2025. Pemain bertahan berdarah Australia Indonesia itu juga menilai timnya seharusnya bisa lebih sigap dalam membaca permainan lawan. Kami sebenarnya tahu bagaimana mereka mencetak gol dan seharusnya kami bisa mencegah itu dengan lebih baik, lanjutnya. Meski kecewa dengan hasil tersebut, Matthew tetap memandang kekalahan itu sebagai pelajaran berharga. Inilah sepak bola, apapun bisa terjadi. Selama kami bisa mengontrol jalannya pertandingan, saya yakin kami bisa meraih hasil yang lebih baik, tegasnya penuh keyakinan. Selanjutnya, timnas Indonesia U17 akan menghadapi Brasil pada laga kedua Grup H di Aspire Zone, Al Rayyan, Jumat 7 November 2025. Laga ini akan menjadi ujian berat sekaligus kesempatan emas bagi Garuda Asia untuk bangkit dan menunjukkan bahwa mereka tak gentar menghadapi tim besar.
Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan sahabatmu.